kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kini sudah masuk di pertemuan kelima ya. Betul ya, pertemuan kelima. Ya, kelima. Ya, betul. Alhamdulillah kita sudah banyak-banyak mempelajari banyak ya, mulai dari membentuk membentuk kalimat simple, baik yang secara simple baik yang bersifat simple present atau maupun yang dengan beberapa kalimat jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Di dan mungkin di pertemuan kelima ini mungkin tidak terlalu banyak apa tidak terlalu banyak membahas bentuk kalimat, mungkin satu satu bentuk saja. Lebih ke untuk materi hari ini tuh eh, mungkin lebih kepada khususnya membuat satu kalimat present continuous, jadi kalimat sedang. Jadi nanti kalimat kemarin itu beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas kalimat secara umum, tapi saya coba masuk kepada bagaimana membuat kalimat yang sedang melakukan sesuatu, misalnya indikasi melakukan sedang melakukan sesuatu, bukan bersifat umum tapi bersifat khusus seperti itu. Baik. Tapi sebelum kita ke sana, kita langsung ini adalah syajar nomeh. Uh, Kita sebutnya uh, apa ya? Syajaroh khonevode. Ya, khonevode itu saya pohon keluarga. Ya, jadi pohon apa namanya? Oh ya, saya ini. Ya, apa? Uh, Emang ya tiga nggak? Ini tiga. ada yang ini ya. Oke. Uh, Oke. Oke. Syajaroh ya, syajar. Tunggu. Kenapa begitu? Sahabat dulu ya. Baik. Nah, hmm, syajar. Ini shin ya. Syajar. Hone body. Hone. Hone body. Pohon keluarga ya. Hone body. Ini dia. Ini keluarga. Hone body bisa Hone body. Ini artinya keluarga. Keluarga. Ini artinya pohon. Syajar itu pohon. Dari kata sama ini dari bahasa Arab ya. Syajarah ya. Dari kata ya pohon juga. Jadi eh, ini kita sebutnya the member of the family kalau bahasa ininya bahasa Inggrisnya. Baik. Sekarang saya coba satu-satu persatu ya. Bagaimana pengucapannya. Ini modar buzuruk, ini pedar buzuruk ya. Modar buzuruk itu artinya nenek, dari kata kalimat ibu sama buzuk. Buzuk itu artinya besar. Jadi nenek itu dalam tradisi Persia itu kalau dibilangnya orang tua bukan orang tua dalam perspektif bukan dalam perspektif bapak dan ibu, tapi kepada kakek dan nenek seperti itu. Nah ini pedar, ini buzur. Pedar itu artinya bapak, buzur itu artinya besar. Tapi kalau dilekatkan artinya kakek seperti itu. Itu dalam budaya Farsi itu sendiri. Nah kalau bisa Hanif Fazlin atau Muhammad Dafar bisa dibaca, bisa ini apa bacanya? Yang atas Ustaz. Ya atas atas yang saya ini. Modar buzur Oke ini. pader
buzur, Pedar. pedar, oh, Ya, pedar pedar, buzur. buzur, Oke, ini. modar, Oke, ini. padar, Oh, pedar, pedar, oh, pedar. pedar, Ah, oke. Ini lagi, ini. ol, oleh, Khole, oke. Ini. oleh, syu, syuhar, Oke, syuhar betul betul. Ini syuhar syuhar, apa? oh betul, Oh ya, betul. syuhar, oleh, Oke, baik. Sekarang Muhammad Dafa ini bahasa Arab ini ini udah biasa di bahasa Arab itu. Ya, ini apa? Amu. Amu ya, betul. Ini Daftar khole. oke, Dokter Khole, nggak apa-apa. Ini Daftar khole. Pesar khole. oke. Ini Semua. oke, semua oke. Ini Eh, Khobar. Khohar, Ya. Khohar biasa. Khohar. Kohar. Ah, ini Kohar. Eh, Brodar. Barodar, Barodar, Barodar. Barodar. Ya, oke. Barodar. Ini Barodar. ah, Eh, Zan ya, Barodar. betul, 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 betul. Ini Zan Barodar. Domat. Domot. Domot. Nah, Domot, ya, betul. Domot. Ini Duhtar. oke, bagus. Ini Pesar. besar. Ini Duhtar Brodar. Barodar. Ini Barodar. oke. Ini Pesar Barodar. oke, thank you. Jadi saya baca lagi ya. Ini modar buzur, peda buzur, modar, pedar, amu. Amu ini kan dari bahasa Arab. Khole, khole ini apa? Istilahnya saudara dari ibu. Kalau kita kan kalau di dalam bahasa Arab itu ammah ya. Oh apa ameh ameh ya. Kalau saya nggak tahu kalau di Mesir ya. Kalau amihnya Irak itu ameh Ah, ameh. Betul ya? Ini apa Syauhar Khole. Ya, ini Dukhtar Khole, ini Pesar Khole. Ini anggaplah saya ya. Ini anggaplah saya atau Sumo. Khohar, Barodar, Zane Barodar, Domot, Dukhtar, Pesar, Dukhtar Barodar, Pesar Barodar, ya seperti itu. Itu kalau, nah kalau moda buzurg itu artinya nenek ya. Pedar buzurg itu artinya kakek. Nah, modar itu dia hampir sama keturunan dengan apa bahasa turunan daripada bahasa Franka. Bukan Franka, Germani Franka. Kalau kita sebutnya mother. Kalau apa pernah dengar bahasa Inggris kan mother, father. Ini karena Iran itu masih ada apa namanya masih dalam arti irisan dengan lingua franca yang memang turunannya ada yang bahasanya persebaran dari ke Inggris, ke Jerman dan lain sebagainya. Makanya hampir sama tuh, mother sama pedar. Apa pedar sama apa kalau father sama mother seperti itu. Jadi masih ada memang masih satu rumpun seperti itu. Nah, ini artinya ibu ya. Ini artinya ibu kalau apa? Kalau ini artinya ayah seperti itu. Nah, kalau amu itu apa saudaranya paman apa saudaranya bapak kalau kita bilangnya paman ya seperti itu paman amu itu paman. Nah kalau modar ini married ya married itu atau menikah itu dalam bahasa Farsinya ini. Ah, tunggu ya. Ah, ini C. Oh afwan. Salah ini salah. Ah, bisa baca ini bisa baca ini Ozdovoch ya Ozdovoch. Ini atau ini apa yang paling kecilin aja kalau mungkin tapi takutnya kecil lah. Ozdovosh itu artinya menikah. Kalau apa Ozdovosh
Tapi kalau menjadi kalimat kata kerja, Osdovos Kardan. Ya, Hmm, dia tambah kardan aja. Seperti itu. Osdovos Kardan. Seperti itu. Jadi begitu. Nah, ini apa married? Kalau misalnya Pedar Wamodar atau ibu ataupun ayah apa ibu dan ayah menikah, maka lahirnya saya Sumo. Aduh siapa? Nah, ini. Eh, saya Khohar ini saudara perempuan, ya. Apa? Saudara saudari lah, saudari perempuan yang kandung. Sama Barodar itu artinya saudara, brother and sister. Kalau bahasanya itu brother and sister, seperti itu. Mungkin aneh ya. Ah, Nah, kalau tunggu ya. Hmm, baik, lanjut ya. Eh, nah, kalau saudara kita itu menikah dengan ya ini istilah Zane Barodar, istilahnya perempuannya perempuannya apa istilahnya istri daripada saudara kita. Ya, kita ya, ipar ya. Kalau ya, ipar perempuan itu eh, menikah, menikahnya saya ulang lagi Ozdovoj, Ozdovoj nikah. Ini semua sudah menikah semua ini insya Allah. Ozdovoj, tapi kalau menjadi kata kerja Kardan ya, Kardan, Ozdovoj Kardan seperti itu. Dan dia melahirkan Dukhtar Barodar sama Pesar Barodar. Dukhtar itu istilahnya apa? Anak perempuan sama tapi apa ini Dukhtar itu artinya anak perempuan, tapi anak perempuan daripada saudara, anak saudara. Sedangkan anak laki-laki atau pesar, pesar itu artinya anak laki-laki tapi dari Barodar, seperti itu. Jadi dipahami ya. Sepupu ya, Ustaz. Sepupu. Ponakan. Eh keponakan lah, keponakan Ponakan. seperti keponakan laki-laki dan keponakan. Cuma kalau sebenarnya kalau dia dokter barodar baru disebutnya keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Tapi kalau dia pisah, bisa kalau dia misalnya cuma dokter toh, berarti anak perempuan seperti itu. Dokter itu anak perempuan atau sedangkan pesar itu anak laki-laki seperti itu. Ini Zalfa Humaira baru hadir ya. Insya Allah ya. Ada kendala aplikasi Zoom-nya tadi. Oh, Masya Allah. Baik. Tidak, maksudnya kemarin nggak hadir ya kemarin ya. Ya, Nggak ada. kemarin saya ini perjalanan jauh ke luar Jawa, adik ipar saya nikah. Oh, Masya Allah. Berarti pas-pas kita lagi bahas nikah ya. Auzubillah. Lagi siap-siap, nggak bisa. Siap, siap. Maaf, maaf. Nah, itu. Kalau apa, kalau... Nah, baik. Sekarang, kalau jika seandainya... ini khole. Ini apa? Tunggu ya, ada chat ya. Tunggu. Baik. Kalau khole itu artinya bibi ya. Kalau atau bibi. Khole itu artinya bibi. Shohar khole. Ini. Ini penting. Hadal muhim. Shohar itu ada. Shohar itu artinya suami. Ya. Shohar itu. Shin. Shin. Shohar. Itu suami. Kalau hamsar. Kalau kalimat ha. Begini. Hamsar. Apa? Ini mim ya. Sar. Itu artinya istri. Misalnya syuharam, istri apa suami saya atau hamsaram, istilahnya istri saya seperti itu. Gitu. Nah, itu apa kalau dalam bahasa Farsi ya. Syuhar hol itu artinya apa ya bahasanya saya nggak tahu kalau suami daripada bibi apa sebutnya ya apa ya ipar juga ya. Saya nggak kurang paham kalau dalam baik, kalau dia menikah maka pesar khole
Dia Pesar Kholi itu anak daripada bibi, anak laki-laki daripada bibi. Dokter Kholi itu anak perempuan daripada bibi. Kalau misalnya apa namanya Pedar itu jika seandainya Khole ini adiknya daripada Pedar, misalnya daripada bapak, ya seperti itu. Nah, adapun saya misalnya punya anak, punya anak nanti saya menikah, amin ya. eh, itu apa namanya Pesar melahirkan anak laki-laki sama Duktar melahirkan anak perempuan seperti itu. Ini muannas, ini mudzakkar ini hanya sekedar anu ya seperti itu. Nah, adapun Farzan ini ada ini kalimat Farzan itu anak tok, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan seperti itu. Ya apa ya? Child ya, bahasanya child. Kalau tidak ada terafiliasi dengan apa namanya gender ya, seperti itu. Nah nanti kalau Dukhtar ini saya punya anak menikah dengan orang lain disebutnya menantu ya. Domot itu artinya menantu. Nah, ini disebutnya naveh, ini nave pesar, ini disebutnya naveh dukhtar seperti itu. Jadi ingat ini namanya naveh pesar, ini naveh dukhtar seperti itu. Artinya cucu laki-laki sama cucu perempuan. Ya, ada pertanyaan kalau ada ini silahkan. Ustadz mau tanya. Silakan. Tadi kalau yang modern sama Hmm. pedar merit itu bawahnya. Anak. Ini Sumo ini kan kamu kan? Heeh. Kamu, anggaplah saya lah, Man. Ini Khohar ini adalah anak saudari perempuan. Khohar ini artinya saudari perempuan. Kalau ada kalimat kalau ada warna pink ini berarti muannas jadi perempuan. Barodar ini adalah saudari laki-laki, saudara laki-laki seperti itu. Saudara dan saudari lah seperti Baik, itu. baik. Gitu. Masih ada pertanyaan? Hanya Alif Syahumai baru gabung ya. Seperti itu. Baik, Alif Syahumai bisa dengar suara saya? Oke, coba dibaca ini apa? Bisa dibaca ini? Kita melatih ya. Modern Fazrok. Modar buzurg. Fazrok. Saya ulang, buzurg itu artinya besar. Tapi kalau dilekatkan itu menjadi nenek ya. Pedar buzurg itu artinya kakek. Oke, baca lagi. Ini lagi apa? Pedar Fazrok. Oke, pedar buzurg. Oke. Kalau ini? Modern Oke, ini? Pedar Oke. Ini? Shoher Kholeh. Alhamdulillah, sudah lumayan. Ini? Kholeh Oke, ini? Ini. Amu. Amu, oke. Amu itu dari bahasa Arab ya. Kita semua sudah tahu amu itu artinya paman. Seperti itu. Baik, coba saya tes ya. Zalfa Humaira, ya. Ini apa? Ini Zan Barodar. Oke. Kalau jadi begini, kalau lebih mempermudahnya itu begini aja, Zane Barodar. Jadi jangan apa nggak masalah kalau masih kaku Zan Barodar, tapi lebih lebih supaya lebih seperti fluen itu Zane pakai H dia, tapi tidak di ini. Jadi Zaneh Barodar, Doktare Barodar, Pesar Domot ini seperti Naveh Doktar sama Naveh Pesar itu supaya fluen, tapi nggak apa-apa. Ya, ini? Yang mana? Dokter Ini. Barodar. Doktari Barodar. Oke. Ini? Besar. Oke, ini? Besar. Ini? Domot. Domot itu apa? Menantu. Ya, oke. Menantu. Ini? Tu Naveh Besar.
Nah, V besar ini Nah, itu. dokter. Oke. Jadi udah jelas ya. Ini apa pohon keluarga. Kita sebutnya syajar nomeh atau syajar konabode. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Oh ya, silakan tadi silakan. kan yang suami itu kan Shohar ya, yang istri tadi itu apa? Hamsar, Hamsar, Hamsar. Saya tidak tulis Oh, ini. oh, Ini dia. Hamsar. hmm, Afwan ya. Seperti itu. Dia pakai H, mim, sin, wa, ro. Hamsar. Ansar. Seperti itu. Hamsar. Itu istri. Hamsaram. Jadi, oh ya, pelajaran kemarin itu kamu sudah, sudah lihat rekamannya ya? Iya, Ada. itu pelajaran itu ajib itu kemarin karena ada beberapa kalau untuk pelekatan pelekatan jadi kita harus pahami di ini agak eh nggak usah hapus lagi ya. Jadi di untuk melekat melekat kalau kalimat isim atau kata isim kalau dilekatkan dengan istilahnya sebagai objek itu ada mim hamsaram eh, hamsarat ada shin sudah lihat ya. Mim shin hamsara hamsarash itu artinya saudara istri kamu ini istri kamu hamsarat hamsar eh ah ya afwan salah ada ya Berarti kalau suami saya Shoharam. hamsarat mim teshe hamsarat kalau kalau misalnya kalau dia istri saya hamsaram ya ini afwan hamsarat istri kamu ini mim ya mim hamsarat pakai kalau shin hamsarash istri dia hamsarash. Nah, ini mim te she hamsaramon hamsaram hamsaram ini mim afwan hamsaramon istri kami hamsatun ton ya hamsar kamu banyak orang istri kamu banyak orang sama hamsareshon. Saya ini shin ya. Nah, ini kalimat isim yang dilekatkan dilekatkan kepunyaan ya. Dalam istilahnya kepunyaan saya, istilahnya istri saya, istri kamu, istri dia, istri kami, istri dia banyak orang sama istri mereka seperti itu. Nah, apa tadi Zalfa? Ada yang mau ditanya? Kalau suami saya berarti Shoharam gitu. Ya, syuharam. Oh, Syuharam. Ya. Jadi ini kalimat aja karena istri maupun suami kan jumlah isim kan. Dia kata isim. Ya istilahnya pronoun ya kalau bahasa Inggrisnya kita pronoun seperti itu. Nah, itu. Dan jadi tidak berlaku yang yang mim yang memang sudah yang melekat dengan fiil sama to be itu ada mim ye ada yang sukun itu yang memang hanya berlaku terhadap fiil sama to be seperti itu yang hastam hasti hastim hasti sama hastan itu hanya berlaku dengan to be dengan fiil seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Kalau yang Sekarang kita dua ya kata Ustaz, apa? ya Gimana? nenek saya, Ah, berarti modern ah, badruk
Kam. Bisa modar buzurgman, Oh. modare buzurgeman, nggak apa-apa. Tapi kalau memang lebih fluent, modar buzurgam. Hmm. Iya, modare buzurgem, afwan, modare buzurgram, buzurgam, iya, karena kalimat modar buzurgam seperti itu. Tapi kalau memang agak ini ya modar buzurgman sudah nggak apa-apa gitu. Ada pertanyaan? Modar buzur, ini ro ya. Tunggu ya. Gam ya. Modar buzur gam seperti itu. Atau modar buzurgman atau modar buzur modar buzur tu atau modar buzur gat, modar buzur gash, modar buzur itu ini agak saya juga masih anu juga. Biasanya kalau langsung pakai pakai man saja, man to sama mo shumo onho itu langsung saja. Tapi kalau mau lebih fluent itu modal buzur gemon, modal buzur ton, sama modal buzur shon seperti itu. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan, baik. Kita berpindah di pelajaran selanjutnya. Kata ini kalimat have sama had ya. Ya, ini nanti berlaku di kalau kita pernah dengar kalimat present continuous ya, kalimat sedang ya. Kalau sedang melakukan. Kalau misalnya begini, saya ini tunggu ya. Kalau misalnya man kitab, ini tak ya, kitab ro mikhonam, bisa dibaca ya. Tunggu, saya supaya ini man kitab ro mikhonam, ini man kitab ro mikhonam itu bermakna saya membaca buku. Udah selesai, itu kalimat umum. Nah, kalau misalnya ini have ini, man man doram ini ya. Tunggu, saya hapus. Man doram kitab ro mikhonam, itu saya sedang membaca buku, berarti sedang berlangsung seperti itu. Dia ada kalimat doram seperti itu. Man doram kitab ro mikhonam. Tapi kalau secara literal, doram itu artinya saya punya, saya mempunyai. Nah, ini tidak ada masdar. Mempunyai itu tidak ada masdar. Dia kalau tidak jadi biasanya kan apa maksudnya afwan, maksudnya masdarnya itu masdar dari kata dostan. Dostan dari kata dostan. Cuma menjadi doram itu istilah irregular verb. Cuma ya itu tadi ini nanti dipelajari nanti di kalimat membuat kalimat yang lampau ya. Saya belum ajar ya kalimat lampau ya, seperti itu. Nah, jadi ini. Nah, baik. Nah, ini. Ini doram, dori, dorat, dorim, dorit, dorand, dostam, dosti, dost, dostim, dostid,
Dostan seperti itu. Ah, kalau misalnya man kitab kitab doram, tidak pakai ro dia, doram. Bisa dibaca ya. Misalnya saya satu saja ya. Saya ketik aja. Nah, man kitab doram. Saya mempunyai buku. Ada. Tu kitab dori. Kamu mempunyai buku. U kitab dorat. Mo kitab dorim. Shumo kitab dorit. Onho kitab doran. Ini apa? Saya mempunyai buku. Kamu apa? Kamu mempunyai buku. Dia mempunyai buku. Apa? Kami mempunyai buku. Kami mempunyai buku. Kamu banyak orang mempunyai buku. Sama mereka mempunyai buku. Jadi dia sama ya. Jadi ada mim, ye, ini sukun ya. Mim ya sama mim, ya sama dal, sama nun sama dal. Ini adalah ini untuk kalimat dora. Kalau misalnya lampau itu ini lampaunya ini. Misalnya ininya dihilangkan, langsung kembali ke masdarnya. Masdarnya itu dari kalimat masdar dostan ya. Dostan. Nah, kalau ini sebenarnya besok saya ajar, tapi nggak apa-apa. Ini menjadi awal pengantar. Kalau membuat kalimat lampau, kalau jika seandainya yang dibuang itu ini nun, karena masdar itu pasti akhirnya nun. Ini buang. Nah, jadi kalau untuk kalimat jadi apa? Man kitab tunggu ya, saya hapus. Jadi tadinya dostan, nunnya tinggal dost, langsung saya ini ya, saya ketik. Nah, dost tambah mim, seperti itu. Tambah mim, dostat. Dostam ini karena dosh ti tambah ya. Karena dosh ini sebenarnya akar daripada masdar. Akarnya masdarnya untuk mempunyai. Dosh. Nah, ini dosh. Ini sama. Dosh tidak ada tambahan. Ini dosh tim. Dosh tit sama dosh tand. Seperti itu. Jadi ada beberapa kata kerja yang dilekatkan juga dengan kalimat dostan, seperti aloke dostan, mempunyai pertemuan, meeting lah, dustoram. Oh iya ya, oke. Ini kayak tahu artinya love ya, love itu artinya dostan, oh ya. Ini saya ketik aja ya supaya
saya ini supaya banyak pembenaran kata. Nah, man, ini dus, dus, dus itu artinya teman, teman. Tapi kalau misalnya karena apa? Kalau misalnya saya mencintai dus doram, ini artinya kalau mandus doram itu artinya I love, I love you, apa saya mencintai. Tapi ini artinya ini dus ini dus dos apa dus do itu dari asal kata saya ya. Dus ini masdarnya dus dostan ya. Dus dostan. Dari kalimat dus dostan. Tapi kalau sudah menjadi kalimat yang bersifat aktif itu man dus doram. Tapi kalau tambah ini kalau jadi tapi ya. Tu dus dori tu dus dorat modus dorim shumodus dorit ya. Onho dus doran ya, sama, hampir sama, dus doran. Nah, dus dosan itu artinya like atau suka, like suka atau cinta. Tapi biasanya kalau dalam lahja Farsi, kalau misalnya ada seseorang misalnya yang lagi puber ya, lagi puber pada pasangan, dia pasti ini. Mandustet doram. Mandustet doram itu mandustet doram itu saya mencintaimu. Seperti itu. Gitu. Tu misalnya tu dustam dori. Tu dustam dori itu kamu mencintai saya. Seperti itu. Gitu. Dustam dori. Ya. Jadi kalau ya sampai seterusnya. Seperti dustet dia mencintai kamu. Dustet dorat ini kenapa? Dustet dustet doria. Modustet dorim kami mencintaimu seperti itu. Modustet dorim shumo dustet dorit kamu, banyak orang mencintai kamu tapi nggak mungkin kan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Atau misalnya shumo dustam dori, istilahnya kamu mencintai saya, kamu semua mencintai saya seperti itu. Onho dustet mereka mencintai kamu seperti itu. Onho dustet doran. Gitu. Ada pertanyaan? Ini untuk tapi dosta tapi kalau jika seandainya tidak ada bukan kalimat sebagai kalimat fiil yang dilekatkan, maka dia artinya berkembali kepada kalimat asal, makna asal yaitu dostan itu artinya mempunyai. Seperti itu. Kayak man kitab doram atau man kitab dostam. Dostam itu seperti lampau, berarti saya dulu mempunyai kitab. Man kitab dostam. Wali ya seperti itu. Wali mifu furuhtam. Jadi saya jual. Saya telah menjualnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tadi saya nggak fokus, Ustadz. Tadi perbedaan dos sama dostet itu apa ya tadi? Apa gimana? Perbedaan tadi kan contohnya awalnya kan man dos doram.
Ah ya Oh, ya. dos. Itu bedanya dostat dan dos itu apa? Oh iya, dostan itu makna asalnya, makna dostan kalau dari kalimat masdar, apa ya? Ini dostan, bisa baca ya. Ini tak ya. Itu artinya mempunyai, have, Hmm. have. Tapi kalau sudah dilekatkan, karena dostan itu sama seperti kardan, ada beberapa dilekatkan kata kerjanya juga. Jadi selain dostan itu ada syudan, ada kardan, ada kardan. Nah, dostan ini kalau dilekatkan nama misalnya dus artinya teman. Dus itu bisa baca ya, bisa dibaca ya. Maaf miring-miring ya supaya ngapain saya bapak guru. Ada wow, ini dus dari sin sama tak ya, ini tak. Itu artinya teman. Dustam, temanku. Cuma kalau dilekatkan, kalau dostan artinya love atau like. Seperti itu. Karena dia sudah menjadi satu kalimat fiil. Kayak ini contohnya ini tadi, man dustet doram. Jadi bisa diperagakan kalau misalnya mempunyai seorang perempuan atau laki-laki, pasangan man dustet doram. Apa artinya? I love you, maksudnya begitu gitu. Tapi sama anu ya, sama suami sama istri ya. Seperti itu Mas eh, ya gitu. Jadi dos itu kata kalau misalnya dostam dia ini shin sama ta. Kalau itu cara membuat fiil yang gozaste, istilahnya yang lampau. Tapi kalau kemasukan domir, maka bisa jadi dostam, dosti, ini shin sama ta. Ti, dost, seperti itu. Sampai seterusnya. Itu tadi saya misalnya kitab dostam. Saya dulu mempunyai buku. Tu kitab dosti, kitab dosh, mo kitab dostim, shumo kitab dostit, sama onho kitab dostand. Seperti itu. Sampai seterusnya. Ada pertanyaan? Mudah ya, maksudnya bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Kalau dipahami bertanya aja nggak apa-apa. Ya, ada. Nah, satu hal lagi muhim. Kalau mau membuat satu bentuk pertanyaan, tinggal ini aja. Oyo, oyo artinya apakah? Kitab, Dori, apakah kamu mempunyai kitab? Nah, kalau ada kalimat ini, oyo, itu berarti harful istifham namanya. Istifham ya. Istifham itu juga diambil dalam bahasa Farsi. Istifham. Oyo soal, istilahnya kalimat soal. Atau soal ya, soal ya, kalau bahasa kita soal, tapi kalau di bahasa Farsi soal ini Pak. Soal. Kalau ada kalimat oyo, kalau kita kan apa hal ya, hal atau apa hal anta ta'alam, atau apakah kamu apa sementara belajar, atau atau apa bisa ai atau ai itu lebih kepada anu ya, lebih kepada bertanya apa istilahnya eh, lebih kepada apa objeknya itu yang bersifat yang apa lebih kepada mempertanyakan sifat ya, sifat atau ini. Kalau apa atau alif ya, alif atau hal kalau dalam bahasa Arab. Tapi kalau ini oyo itu semua seperti itu. Oyo kitab dorit ya. Kalau ada pertanyaan ini anu saja apa namanya apa gratis aja, maksudnya ini saja seperti itu, gratis pengetahuan saja seperti itu. Oyo, kalau ada kalimat oyo itu artinya apakah, dan itu bisa bermakna hal, bisa bermakna alif.
Seperti itu. Dah, ada ditanyakan? Silahkan. Nah, ini contoh Ini contoh ya, man kalam doram tu kitab dori khone dorat mo pedar buzuk dorim shumo moshin dorit onho pat doran, seperti itu. Ada pertanyaan? Patuh itu kalau patuh itu artinya selimut ya. Patuh itu artinya selimut. Patuh ini selimut. Motion ini mesin atau mobil. Motion ini mobil. Peda buzur itu kakek. Khone ini adalah rumah. Ya, kalam itu artinya pulpen ya. Pulpen. Seperti itu. Ada ingin ditanyakan? Ustadz, Oh ya, tanya. silahkan. Silahkan. Maaf ya Ustadz, agak lambat menerima. Tes. Siapa yang bertanya tadi? Tunggu. Saya Ustadz, Oh ya, silahkan. Apa? hmm, kalau man, u itu kan untuk kata kerja. Ya. Isim ya Ustadz. Isim. Kalau mantuu itu menjadi domir, dia itu domir sebenarnya. Mantuu mo shumo onho. Kalau jika seandainya akhirannya ini ini mim ye sukun ye mim ya sama dal sama nun sama dal itu hanya berlaku dengan fiil sama to be. Ya, kayak hastam yang saya katakan kemarin ya, hastam, hasti, hastit, hastim sama hastan. Itu to be kan. Kalau dalam bahasa saya I am ya. I am, you are, they are, she, he or it itu pakai is. Seperti itu. Itu to be. Nah, ini alamat to be-nya. Nah, ini hanya berlaku dengan to be sama fiil. Mikunam, mikuni, mikunat, mikuni, mikunit, dan mikunan. Tapi kalau misalnya mim, te, she, mon, ton, nun ya, shon, itu hanya berlaku dengan isim, kepunyaan, milik nah, seperti itu. Kepunyaan objek ya, domir, dia istilahnya dia alamat domir tapi yang memang khusus untuk isim, kepunyaan kata benda, seperti itu. Nah, ini tidak berlaku mentese montonshon itu tidak berlaku di huruf fiil maupun to be, nggak berlaku dia. Tidak kalau misalnya mim ini mungkin sama karena dari kata man ya. Tapi kalau teshe montonshon itu tidak berlaku. Kayak hamsaram, hamsarat, hamsarash, hamsaramun, hamsaratun sama hamsarashon. Atau misalnya moshineman, moshinat, moshinash, moshinemon, moshineton atau moshination itu artinya mobil saya, mobil. Nah, seperti itu. Jadi begitu dia. Jadi bukan jangan ini ditaruh di tubinya itu as ya, yang dari yang pelajaran pertama itu as ya, seperti itu. Ya, jangan ditaruh di tubi. Makanya kenapa fiil memtc montonshon itu saya ajar nanti pas pertemuan kemarin itu karena itu karena saya takut nanti ketukar nanti kalian misalnya seperti itu. Makanya saya ajar itu nanti pertemuan keempat. Gitu. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan silakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke ayat Quran ya. Kita baik surah Al-Alaq, surah Al-Alaq dari 1 sampai 5 seperti itu. Al-Quran ayat yang pertama kali turun ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Benome khudovan ke rahmat gas wah mehrabon ya. Afwan ini mehrabon ini dihapus karena tidak ada kata setelahnya. Benome khudovan ke rahmatash atau rahmat gar bisa wa mehrabon. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Behon ya. Di sini apa kata kerja behon? Benum parvardegorat. Nah, ini parvardegor. Jadi parvardegor itu Tuhan, pencipta. T ini adalah baca dengan apa? Dengan nama Tuhanmu. T ini Tuhan berarti Tuhan kamu. Ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke hame ofaride ho ro ofaride atau istilahnya ke ofaride seperti yang telah menciptakan. Hamun ke inson ro az alat ya b wujud ovart ikro warob bukal akrom behon dar kholike parvardegorat. Nah, parvardegorat T-nya ini adalah ini parvardegorat karim itu yang mulia dari bahasa Arab ya. Karim tarin. Oh iya, saya juga nanti mau ajar nanti istilahnya ada kalimat sifat besar, lebih besar, paling besar. Nanti besok saja nanti saya ajar ya. Ini tarin ini paling besar. Seperti itu. Karimon as seperti itu. Hamon ke be wasile kalam omuh ya. Wabe inson oncero namidones taklim dot seperti itu. Pertama saya satu-satu ya, satu ayat satu orang ya. Alif Syahumai bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, bisa dibaca. Ini apa? Pertama dari Bismillah ya. Minum khudovan Oke. rahmatish Oke. wa mihribun. Oke, mehrabon. Oke. Baik. Satu ayat baca coba. Ini ayat pertama. Qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Wifan binom Ah, bedor Parvardegorat. parwar dekorat Oke. ka lameh ofori itu Oke. horo Surat artinya apa? yang Ya. Bacalah. Bekhon itu artinya bacalah. Bekhon itu artinya bacalah. Kata perintah. Dengan nome itu artinya nama. Nama dengan jadi begini. Behon benome parvardegor. Karena ini adalah objek semua. Ovari apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan seperti itu. Ofaride itu artinya ofaride ini itu dari kalimat masdarnya itu ofaridan. Ofaridan. Bisa dibaca ya. Nun. Ofaridan. Ofaridan itu artinya menciptakan. Kalau jika seandainya menjadi fiil yang bersifat o
Miovaram. Ini meme ya. Saya menciptakan. Ovari apa of apa of mi apa ya miovaram seperti itu. Yang dihapus itu ini nun. Kalau ada yang dihapus nun, ada yang dihapus da. Karena ada huruf ilat, maka dihapus. Ikut apa huruf ilatnya dihapus. Kalau jika seandainya jadi masdar itu masdar bahasa Farsi itu ada nun, ada da, ada yang cuma nun kayak seperti ada da, ada nun, ada yang cuma nun to, ada yang dengan diikuti dal sama nun, ada yang juga diikuti dengan ta sama nun. Nanti besok saja saya ajar ya. Jadi dari kata miovaram seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Baik. Sekarang Hanisa Fazlin, silahkan baca ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Human. Ya, Ustaz. Apa? Gimana? Human. Hamon. Oh iya. Lihat dia punya Saya huruf ilatnya ya. Hamon. Oke. Oke. Hamon. Hamon. Oke. Insan. Inson. Oke. Oh iya, insan. Ro. Oz. Alek. Az-alak biasa bahasa Arab dari ya az-alak. Apa? Az-alak. B. B. Apa ini? Apa? Wujud. B wujud ovart. Ya, wujud ovart. Wujud apa? Wujud ovart dari kata wujud ovardan sama ovaridan sama. Itu artinya menciptakan juga. Mewujudkan istilahnya memberikan eksistensi. Wujud itu kan eksistensi seperti itu. Kalau alak itu kan istilahnya kan dari kalau kita kan segumpal darah ya, segumpal darah. Di dalam bahasa Farsi sama alak, alak seperti itu. Az ini adalah dari, alak itu dari ya. Jadi hamonke dia apa? Karena dia ini adalah apa? Bentuk ketiga, berarti dia wujud over itu berarti dia mewujudkan atau menciptakan atau memberikan kamu eksistensi dari segumpal segumpal darah lah seperti itu. Atau apa? Karena ada manusia inson ini, jadi inson ini adalah objeknya karena dia alamat maf'ul. Dialah yang mewujudkan manusia, inson ro az alak. Az ini dari alak. Alak itu segumpal darah seperti itu. Jadi dilihat, jadi ini apa fiilnya itu? Fiilnya di belakang. Fiilnya di belakang. Inson ro itu maf'ul. Kata keterangannya itu az alak ya. Az alak, kata keterangan ya seperti itu. Hamonke itu apa sebagaimana dia juga sebagaimana yang hamun. Kalau B wujud overt itu. Baik. Siapa lagi? Dava ada? Hadir, Daeng. Oh ya, silakan baca ayat ketiga. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Oke. Behon. Oh, nggak kelihatan, maaf. Iya. Kalau ada waw, kalau misalnya huruf ilat bersambung itu dibaca misalnya kha selain daripada huruf ilat bertemu dengan dua huruf ilat itu dibaca langsung dibaca o ya. Langsung. Ya, oke. Behon. Dar. Behon. Okay. Dar. Holi. Oke. Ke. Parvardagorat. Oke, bagus. Karim. Tarin. Oke. Karimon. Ini nggak usah dibaca. Ini langsung ini aja. Oh. Karim. Tarim. Karim Tarin.
As. Oke. Behon ya. Behon itu artinya bacalah. Bacalah Darholike ini sebagaimana atau sebagaimana yang Tuhanmu itu maha mulia, istilahnya tarim itu paling mulia seperti itu. Kenapa harus pakai as? Karena parvardegorat itu adalah adalah subjeknya parvardegorat. Karim tarin seharusnya kalau misalnya tuh she is parvardegorat karim tarin itu harus ada kalimat to be. Ini asnya itu to be. As ya, seperti itu. Karim tarin. Nanti besok kita pelajari pertemuan selanjutnya. Silakan Alif Syahumay. Sudah ya tadi? Sudah ya? Syahumay ya? Oh ya, Hanif Fazlin. Sudah tadi Ustaz. Oh ya. Lagi. Hanif Fazlin sudah ya? Sudah Ustaz. Oh, sudah. Saya belum. Oh, siapa tadi? Oh, iya, Zalfa Humaira. Silakan. Alladzi 'allama bil qalam. Oke. Baca. Hamon kebe wasile kolm amvak. Ini apa bacanya? Apa itu? Omuh. Kalam omuh. Omuh itu ada yang tahu apa artinya? Omuh. Dia dari kalimat masdarnya omuhtan. Ya. Omuhtan. Ini omuhtan itu artinya mengajarkan ya. Mengajar. Tapi karena ini contoh ta sama nun karena dia karena dia memang ini kan irregular verb ya. Tannya itu dihilangkan kalau untuk jadi omuzat ya. Jadi dia kalimat omuzat karena irregular verb ya. Omuzat. Mandasro. Misalnya mandasro. Ro mi omuzat. Ini mi omuzat. Omuzat pakai za ya. Baru pakai man mi omuzam pakai mim karena dia man dasromi omuzam ya, itu artinya mengajar. Cuma kalau istilahnya karena susah karena ini irregular verb pakai ini aja lah, dars dodan. Itu man dars midaham lah istilah, dars dodan juga bisa, dars dodan seperti itu, dars dodan. Memberikan pelajaran seperti itu, sama mengajar sama memberikan pelajaran juga sama seperti itu. Itu kalimatnya nih. Baik, hamun ke bewasile kalam. Bewasile itu dengan perantara pulpen ya. Wasila itu dari bahasa Arab atau dari kalimat perantara. Wasila itu artinya perantara. Hamun ke dialah hamun sebagaimana dia. Omuh itu kenapa dia bentuk ketiga bentuk kata ketiga artinya sebagai fa'il karena dia ini alamatnya ya, bewasile kalam omuh, berarti tanpa ada kalimat kita sudah tahu ini bentuk kata ketiga orang ketiga dari kata dia, seperti itu. Balik yang terakhir, siapa yang mau baca? Silahkan. Saya coba dasar. Oh ya, oke. Oke, silakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Coba dibaca. Ini wawnya dibaca wa sudah. Wa ya. Baca juga enggak apa-apa. Wa be inson. Be inson.
Once, Once, oke. once, Ah, ro, ah. nami, Nami dones. nami dones, Ah, ah. Nami dones. nami do, oh ya, nami, nunnya nafi, soalnya. Ya, Nafi. Nah, Ya, Nafi. Nafi. nami dones, Ah, taklim dot. dot. Baik. Nami dones sama ta'alim dot, siapa yang tahu ini apa? Ini apa domirnya, domir apa? U, Oke, baik. Apa namanya? Maf'ulnya yang mana? Ada yang tahu? Bisa tebak? Ada yang bisa Insan. tebak mana maf'ulnya? Yang ro Eh, itu ya. ya, Yang ro itu. iya. Ini memang ini alamat maf'ul, tapi maf'ulnya mana? Inson. B inson ya, B inson. Oh, B inson, once, ro ya. B once ro biasanya kalau alamat tetap once ini apa ya? Kalau bahasa kita itu apa ya? Kalau kata penghubung ya, once. Jadi kalau kepada manusia lah ya, dan dia kepada apa manusia. Jadi ini kepada manusia mengajarkan kepada manusia yang ia tidak ya istilahnya apa yang tidak diketahui seperti itu. Apa once itu istilahnya apa. Oh iya nanti rencana saya mau ajar juga. Jadi once itu sebenarnya sebenarnya tidak perlu pakai on sebenarnya, tapi nggak masalah. Oh, di sini once. Tapi kalau ceto itu artinya apa? Kalau misalnya ada tanya kabar, cek kabar, apa kabar, cek kabar, nah, seperti itu. Chanso apa? Candi itu artinya berapa? Biasanya kalau ada kalimat c itu ini. Baik. Nah, ini apa? Jadi begini. Kalau misalnya kawan-kawan itu melihat ada dua kata kerja yang saling berhubung apa, yang saling memepet ya, saya mau mepet, selamanya kata kerja yang paling diutamakan kata kerja yang paling akhir. Ini taklim dot sama nami dones. Taklim dot ini kalau kita mau mengartikan bahasa Farsi ke bahasa Indonesia, lihat kata kerja yang di luar itu paling akhir. Misalnya taklim dot. Taklim itu saya sama, memberikan pelajaran. Jadi dars dodan, taklim dodan, atau omuhtan, semuanya sama artinya, mengajarkan. Nah, karena dia domirnya tidak disebutkan, tapi kita sudah tahu karena ini ada alamatnya maka taklim dot b inson once ro nami dones. Kalau kita mau pakai bahasa kaidah baku di dalam bahasa Indonesia. Tapi karena kaidahnya bahasa Farsi, u b inson oncero nami dones taklim dot. Tapi taklim dotnya ini nami donesnya ini tidak dia hitung kata kerja tapi setelah maf'ul. Biasanya begitu dia. Bisa difahami ya? Kalau misalnya besok-besok mendapatkan kalau misalnya bingung ada dua kata kerja di belakang tuh. Nami dones. Ini nami dones itu artinya mengetahui apa dari kata donestan. Saya supaya pembenaran katanya bagus ya. Bagaimana ya? Ya ini. Itu dari kalimat donestan. Dari kata nin. Donestan. Donestan itu ada masdar ya, artinya mengetahui.
Mengetahui. Mengetahui. Tapi kalau menjadi kalimat fiil yang bersifat aktif, itu dia midonat. Kalau apa midonat ya. Midonat. Kalau saya mengetahui midonam ya. Midonam, midoni, midonat, midonim, midonit, sama midonand. Seperti itu. Ini irregular juga seperti itu. Jadi harus dihafal jadi harus dihafal dia. Istilahnya memang dihafal di ini. Tapi kalau kalau membentuk kata lampaunya itu gampang, midonestam. Tinggal nunnya dihapus, tinggal ditambah mim. Y midonestam, midonesti, midonestim, midonestan. Itu huruf kata lampau yang sifat kerja. Seperti itu. Simple past lah bahasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, silahkan. Tadi Ada. yang tanya di kolom chat kayaknya Ustaz. Oh iya, apa itu? Yang mana? Saya tidak Kalau kalau Bismillah itu kan Allah ya. Kalau di versinya diterjemahkan Allahnya. Kebanyakan tidak diterjemahkan Allah. Khudovan. Khudovan. Khudovan bisa, atau khudo juga bisa, tanpa van juga bisa. Pakai van bisa, pakai van bisa, tanpa pakai van juga bisa. Khudo. Cuma lebih bagusnya khudovan supaya mentaksis lah istilahnya bahwa ini adalah Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Tapi kalau benome Allah juga nggak masalah sebenarnya. Tapi Allah itu kan dari kalimat Arab ismi Arab ya. Cuma bahasa Farsi kebanyakan pakai khudovan. Seperti benome khudovan ke rahmatash wa mehrabon. Seperti khudovan kalau bahasa Urdunya tuh khuda sama khuda ya, bahasa Urdu itu. Kalau bahasa biasanya orang Hindi itu biasanya pakai kalimat khuda, benome khudovan, dengan nama Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi, silakan. Seperti itu. Taklifnya udah dikerjain ya? Nggak apa-apa. Kalau memang belum, nggak apa-apa. Masalah. Seperti itu. Baik, selama 5 pertemuan ini ada yang nggak? Menurut kalian bagaimana? Maksudnya dengan saya ingin cari tahu dari kawan-kawan bagaimana cara mengajarnya itu, dalam arti maaf ya, ini mungkin baru baru perdana juga, dalam arti online itu baru perdana. Makanya keterbatasan ini memang keterbatasan. Tapi sejauh ini bagaimana menurut kalian? Amankah atau masih menyesuaikankah atau bagaimana? Seperti itu. Mungkin karena materinya emang mulai dari nol ya Ustaz. Jadi Iya, masih betul. mencoba memetakan, Betul. memahami. Ya. Maksudnya kesalahannya itu bukan dari Ustadz yang ngajar, tapi dari yang menerima, kayak masih pelan-pelan gitu Iya, betul. menerima. Saya Alhamdulillah jelas sih penjelasan antum. Tapi memang ya materinya ya berat ya. Iya, betul. Saya mencoba untuk istilahnya mengkotik-kotik. Kotik-kotik itu memotong-motong lah. Kotik itu artinya memotong dari kata kotoa ya. Kotek itu kotek, kalau dalam bahasa Farsi kotik kardan. Jadi kalimatnya fa'il kotek kardan. Kotek kardan itu memotong-motong ini yang memang perlu untuk diajarkan. Tapi ada beberapa memang saya tidak mau ajar karena itu bisa dipelajari di bahasa Farsi yang lanjutan. Karena jadi ini biasanya istilah yang kalian ucapkan sehari-hari seperti itu. Atau karena minimal juga ini bisa membaca lah.
Seperti itu aja sih. Membaca Quran dalam versi bahasa Farsi. Seperti itu. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan nggak apa-apa? Kalau ada yang Cukup dulu mungkin Ustadz untuk baik, cukup ya. Kita cukupkan sampai hari ini. Insya Allah kita lanjutkan hari Kamis. Saya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima